Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP mencatat perencanaan dan penganggaran daerah masih sangat lemah membuat belanja daerah tidak efektif untuk mencapai sasaran kesejahteraan masyarakat. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kelemahan ini terjadi karena kualitas perencanaan pada pemerintah daerah selalu ditemukan mulai dari penetapan sasaran pembangunan hingga penganggaran belanja yang tidak efektif. Tidak efektifnya perencanaan dan penganggaran itu membuat anggaran untuk jumlah fokus program pemerintah tidak efisien. BPKP mencatat total anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien mencapai Rp141,33 triliun dari total pagu 5 program prioritas senilai Rp261,96 triliun. Setidaknya ada 5 sektor yang membuang anggaran hingga mencapai Rp141 triliun lebih, mulai dari anggaran peningkatan pangan, daya saing pariwisata, penurunan stunting hingga pemberdayaan UMKM. Bank Indonesia mencatat posisi laporan cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2024 sebesar $151,2 miliar Amerika Serikat, naik dari periode September dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Realisasi tersebut meningkat $1,3 miliar Amerika Serikat. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Data tersebut menunjukkan cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Buruh tolak mentah-mentah usulan pemerintah terkait upah formula penetapan kenaikan upah minimum masih belum jelas. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengaku belum bisa bicara kapan penetapan UMP 2025 akan dilakukan karena penetapan UMP 2025 masih dalam proses. Namun buruh mengklaim bahwa peraturan pemerintah PP nomor 51 2023 tidak lagi berlaku untuk penetapan upah minimum. Dalam aturan tersebut, UMP dihitung dari hasil inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikalikan dengan indeks tertentu atau A. Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono mengungkapkan pemerintah menyiapkan rumus baru untuk menghitung UMP. Imbas dari keputusan Mahkamah Konstitusi, formatnya pun berubah. UMP sama dengan inflasi ditambah alfa kali pertumbuhan ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkapkan pembagian nilai alfa berdasarkan jenis industri. Industri padat karya diusulkan memiliki nilai alfa sebesar 0,2 hingga 0,5. Sedangkan di industri padat modal diusulkan memiliki nilai alfa 0,2 hingga 0,8. Sementara buruh setuju jika nilai alfa di rentang 1 hingga 1,2. Harga emas babak belur setelah Donald Trump memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat. Harga emas pada perdagangan 6 November 2024 ditutup di posisi $2.659,24 Amerika Serikat per troy ounce atau jeblok 3,07%. Harga ini menjadi yang terendah sejak 17 Oktober atau 13 hari perdagangan terakhir dan juga menjadi yang terdalam sejak Juni 2024. Ambruknya emas dipicu oleh kekhawatiran pasar akan dampak kemenangan Trump. Analis memperkirakan kemenangan Trump akan membuat dolar menguat. Kondisi ini tentu berdampak buruk kepada emas. Seperti diketahui, pembelian emas dikonvensi dalam dolar sehingga dolar yang menguat akan membuat emas semakin tidak terjangkau untuk dibeli. Perusahaan manufaktur otomotif Stellantis mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja sebanyak 1.100 karyawan di pabrik chip Gladiator di Toledo, Ohio, Amerika Serikat. Rencana PHK ini merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasinya, serta mengurangi inventaris di seluruh operasi mereka di Amerika Utara. Produsen mobil tersebut baru-baru ini merombak manajemen senior sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan penjualan yang merosot di wilayah tersebut. Stellantis juga telah memangkas tenaga kerja bergaji dan per jam selama setahun terakhir. Saham perusahaan telah menurun sekitar 39% per tahun ini. Keputusan CEO Carlos Tavares untuk memangkas pekerja manufaktur seperti yang terjadi di Toledo membuat marah Serikat Pekerja United Auto Workers yang mewakili para karyawan. Presiden serikat tersebut, Shawn Fein, mengancam akan melakukan aksi mogok kerja nasional di pabrik-pabrik Stellantis.